Baik di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini tidak mewajibkan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat kelulusan perguruan tinggi. Tugas akhir bisa disesuaikan program studi dan bisa berbasis proyek. Tugas akhir juga bisa dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Dan perguruan tinggi nantinya juga bisa merumuskan penilaian kompetensi, sikap, dan keterampilan secara terintegrasi. Aturan ini menjadi salah satu transformasi di bidang pendidikan perguruan tinggi. Harapannya agar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan jadi tulang punggung inovasi. Perguruan tinggi kini juga diberi keleluasan untuk satuan kredit semester hingga sistem akreditasi perguruan tinggi. Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Ya, selama ini untuk lulus perguruan tinggi minimal strata 1 ini wajib menyusun skripsi. Namun ada aturan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyebut skripsi tidak lagi menjadi wajib. Sudah tepatkah aturan ini? Atau gantinya? Atau apa gantinya yang lebih layak dan ataupun yang lebih tepat? Kami akan membahasnya bersama pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Cecep Darmawan. Selamat pagi, Prof. Cecep. Selamat pagi, Bang Tomito. Ya, Bang Tomito, selamat pagi, ini sehat selalu ya. Sehat selalu, Prof. Cecep. Prof, ini tentu saja kalau kita baca headline sederhananya gitu ya, Prof ya. Kemendikbud menghapus skripsi gitu, itu sederhananya sekali begitu. Tapi tentu kalau kita baca lagi bahwa kalau kita dalami ini bukan menghapus skripsi, tapi lebih kepada memberikan keleluasaan bagi setiap perguruan tinggi untuk menentukan begitu. Apakah sebagai mahasiswa nih, karena mungkin yang paling tertarik dengan informasi ini kebanyakan ya tentu saja mahasiswa maupun yang nanti akan menjadi mahasiswa. Apakah saya berarti kemanapun perguruan tinggi yang saya masuki, saya tidak perlu mengerjakan skripsi lagi? Atau bagaimana sebenarnya maksudnya ini, Prof? Ya, terima kasih, ini menarik ya, lagi kontroversial soalnya, Bang. Jadi Permendikbud 53 2023 itu sebetulnya sifatnya opsional. Ya, di pasal 18 tuh ya, pasal 18 itu sifatnya opsional. Ya bisa skripsi, ya bisa bentuk lain, ya tugas lain. Ya, misalnya prototipe, project, di situ disebutkan, dan tugas lain yang setara dengan itu. Jadi bukan berarti sama sekali, oh kalau gitu skripsi nggak perlu. Tidak ya. Jadi tergantung satu kepada perguruan tingginya, kedua tergantung pada kebijakan prodinya, ya programnya mau apa. Namun sebenarnya memang ini ada plus minus ya, ada positif, ada yang menurut saya juga ada yang kurangnya ya. Maksudnya begini, dari sisi fleksibilitas saya sangat setuju. Dan saja itu kepada perguruan tingginya ya dan prodinya dari sisi fleksibilitas. Tetapi juga harus dilihat bahwa kontennya itu di perguruan tinggi itu kan ada 3 jenis pendidikan tuh ya, setidak-tidaknya. Misalnya pendidikan akademik ya. Ya, itu jenisnya ya, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Mungkin untuk pendidikan vokasi ya jauh lebih tepat misalnya tadi ya, prototipe, project, dan lain-lain itu. Tapi di pendidikan akademik, karena orang sudah basisnya akademik di situ, gitu, mungkin lebih tepat skripsi. Ya. Tapi juga itu tergantung tadi kan di permen itu kepada prodi masing-masing. Jadi hemat saya memang ini harusnya didesain oleh pemerintah bahwa perguruan tinggi kita itu jangan terlalu banyak akademiknya. Di jalur akademiknya, tapi banyak jalur vokasinya. Ini bisa lebih menghantarkan mahasiswa-mahasiswi pada saat akan memasuki dunia kerja begitu ya. Lebih siap, lebih bayang begitu ya maksudnya ya kalau kita itu punya berapa ya? Punya 4.500 perguruan tinggi. Sudah overloaded menurut saya. Nah, 4.500 perguruan tinggi dengan segala macam prodi, dan
kebanyakan prodi itu berbasisnya tadi jalurnya akademik ya. Nah, coba lihat tes aja oleh kita berapa banyak sih perguruan tinggi yang punya fakultas vokasi gitu ya. Hmm. Nah, itu juga problem di kita ya. Belum lagi misalnya nanti vokasi apa yang tepat ya yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Hmm. Nah, Prof, ini kalau 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 saya bacanya menariknya memang eh, sebenarnya skripsi itu memberikan beban yang besar kepada mahasiswa-mahasiswi saat ini. Banyak juga yang bahkan S2, S3 dalam tesis dan disertasinya akhirnya terhambat atau bahkan benar-benar tidak terselesaikan karena terhambat oleh tesis disertasi yang tidak rampung-rampung juga maupun skripsi yang tidak rampung juga begitu. Sebenarnya kalau keputusan ini dibuat, apakah itu yang harus menjadi motivasinya, alasannya, ataukah memang itu tadi bahwa kalau diberikan kepada kampus untuk menyesuaikan apa yang cocok dan relevan, maka inilah alasannya, bukan karena ini terlalu menjadi beban bagi mahasiswa-mahasiswi. Ya, saya kira betul ya. Skripsi itu tidak terlalu menjadi beban menurut saya Hmm. bagi para mahasiswa-mahasiswi. Kalau dilihat, itu mungkin hanya 10-20% barangkali ya. Mhm. Yang agak kesulitan. Selebihnya menurut saya sih mahasiswa sudah biasa. Hmm. Karena sudah dilatih dengan keterampilan berpikir, ada metodologi penelitian dan segala macam. Hmm. Masalahnya bukan di situ, tetapi kan pemerintah ingin itu ada keleluasaan ya atau kemerdekaan lah ya, merdeka Ya. belajar tadi untuk pilihan-pilihan bahwa skripsi bukan apa satu-satunya kewajiban gitu ya, bisa di dalam bentuk lain. Nah, tapi kan ini juga harus ditindaklanjuti oleh peraturan perguruan tinggi masing-masing dengan bijak gitu ya, persoalan ini. Nah, bagaimana kalau perguruan tingginya tetap menentukan skripsi? Hmm. Hmm. Gitu. Nah, oleh karena itu ini penting ya, menurut saya kan di situ ada senat akademik ya, ada rektorat gitu. Nah, dan juga mahasiswa ada BEM. Coba diajak bicara untuk nanti penerapan di dalam konteks perguruan tinggi masing-masing ya. Hmm. Tapi prinsipnya pemerintah sudah tepat menurut saya memberi opsi itu. Meskipun saya katakan tadi ya, kalau sarjana terapan atau D4 ya atau S2 terapan, S3 terapan barangkali ya memang prototipe yang tadi disebut oleh saya dengan proyek segala macam mungkin jauh lebih tepat ya daripada karya tulis skripsi, tesis, disertasi gitu. Nah, kalau realistisnya tuh Prof, ini bisa diterapkannya kapan? Ini kan diserahkan kepada masing-masing Ya. universitas gitu. Tentu saja universitas perlu waktu untuk menyesuaikan, untuk mungkin menghitung, mengkalkulasi dan lain-lain, untuk membangun sebuah struktur penilaian yang baru, untuk memulai menguji proyek-proyek ataupun prototipe seperti apa yang akan lebih tepat. Realistisnya itu dalam berapa tahun sebenarnya? Sejak aturan ini sudah diumumkan kemarin, tentu nanti ada penyesuaian. Realistis skripsi mulai bisa digantikan oleh tugas-tugas lainnya itu dalam berapa tahun sih sebenarnya Prof? Ada bayangan tidak tuh Prof? Ya, kalau merujuk pada regulasi ini kan sejak ditetapkan sudah mulai berlaku ya. Hmm. Walaupun ada limit waktu untuk penyesuaian 2 tahun. Hmm. Jadi artinya setelah 2 tahun seluruh perguruan tinggi harus merujuk pada regulasi ini ya. Tapi kalau Jadi tetap bertahan pada skripsi nggak salah juga gitu kan Prof ya? nggak salah juga, artinya ya barangkali perguruan tinggi sudah menentukan bahwa itulah pilihan yang cocok untuk Hmm. itu. Nah, yang kedua juga harus dipahami, sebenarnya juga yang tanpa skripsi sudah banyak Oke. prakteknya ya. Perguruan tinggi tanpa skripsi sudah banyak. Di dalam Ya, negeri atau aturan ini belum disahkan misalnya ya kemarin-kemarin sudah banyak praktek-prakteknya. Salah satu saja misalnya di universitas terbuka gitu ya. ya, ya. Itu juga pakai skripsi, ada bentuk lain ya. Dan beberapa perguruan tinggi juga sudah menjalankan. Jadi bukan kebijakan baru, bahkan setahu saya tahun 80-an gitu juga beberapa perguruan tinggi ya memberi opsi kepada mahasiswanya. Ya, ada jalur skripsi, ada jalur apa namanya ya, karya tulis lain gitu. Hmm. Jadi Kalau bukan di baru. Ya, kalau di luar negeri setahu saya memang juga ini sudah banyak yang diterapkan juga. Bahkan di beberapa negara maju juga menerapkan hal tersebut. Tidak ada skripsi khususnya untuk S1 begitu, untuk strata 1. Mungkin saya nggak tahu apakah mungkin Prof sempat mendalami ataupun ada studi yang mempelajari bagaimana efeknya sih sebenarnya, efeknya terhadap kelulusan, efeknya terhadap mungkin kualitas pendidikan, kualitas lulusan, maupun terhadap terciptanya karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada efeknya tidak sih? Ya sebenarnya kalau mereka S1 dan ingin melanjut S2, S3, kalau saya menyarankan itu skripsi, aminnya skripsi. Ya. Karena dengan skripsi mereka setidak-tidaknya dilatih bagaimana riset ya, Hmm. riset-riset awal, bagaimana misalnya membuat
dari mulai pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, teori-teori apa yang digunakan, grand teorinya ya, metodenya sampai ke pembahasan dan kesimpulan. Itu juga penting. Selain memang di mata kuliah juga ada misalnya metode riset juga diberikan ya, penelitian seperti itu. Namun kalau punya best practice atau pengalaman membuat skripsi kemudian dia mau S2 S3 gitu mungkin lebih bagus ya. Gitu, lebih bagus. Ya, jadi untuk peneliti, untuk calon dosen, mungkin ngambil jalur skripsi jauh lebih bagus ya. Kecuali misalnya mereka yang ingin jadi praktisi ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan riset gitu, mungkin lebih cocok bentuk lain ya, misalnya tadi prototype atau project gitu. Nah, meski begitu, ya tadi betul ya di beberapa negara juga memang tidak mewajibkan ya beberapa negara untuk soal skripsi ini ya. Tapi ya pemerintah sebenarnya sudah bijak ya dengan memberikan keleluasaan gitu kepada perguruan tinggi untuk menentukan apakah pada prodi tertentu wajib skripsi atau tidak. Atau mungkin prodi juga nanti menentukan kepada mahasiswanya ya. Misalnya potensi mahasiswa tertentu, oh Anda ini saya cocoknya skripsi deh gitu. Oh ini Anda cocoknya prototype atau project gitu ya. Selain bentuk prodinya sendiri ya cenderung kemana gitu. Tapi tingkatan mahasiswa, saya pikir itu jauh lebih bagus ya karena artinya kita juga mengapresiasi potensi mahasiswa dan minat mahasiswa. Nah, mungkin sekedar catatan saja, kami juga sebenarnya sudah mengundang Dirjen Dikti Kemendikbud pada pagi hari ini, namun berhalangan hadir. Mungkin terakhir, Prof. Cecep, dalam praktiknya nanti tentu ini ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang tadi disebutkan, kembali lagi dikembalikan kepada kampus masing-masing penentuannya, apakah tetap skripsi, yang mana sekali lagi ini tidak menghapus skripsi, universitas bisa tetap memilih skripsi sebagai tugas akhirnya, tapi bisa juga memilih proyek atau prototip atau hal-hal lain yang dirasa lebih tepat. Nah, sebenarnya sistem universitas sendiri nanti penentuannya apakah sepihak dari rektorat kah? Atau mahasiswa juga punya suara dalam penentuan ini? Sistemnya bagaimana tuh, Prof? Memang idealnya tadi ya bahwa universitas memberikan opsional tadi tetap dicantumkan, misalnya skripsi ya atau tugas-tugas lain ya sebagai tugas akhir itu selain skripsi dicantumkan di situ di peraturan rektornya. Ya kemudian nanti prodi mengajak diskusi juga kepada calon yang mau mengerjakan bagaimana dia mau milih mana yang lebih tepat, selain memang juga harus dilihat bagaimana kemampuan yang bersangkutan gitu ya, kemampuan yang bersangkutan dari mulai IPK-nya, kemudian selama ini kan dosen tahu lah ini mahasiswa unggul misalnya dari sisi apa, ini mahasiswa yang lain, nah itu juga tahu ya, ada PA ya atau pembimbing akademik di situ, jadi ajak serta. Jadi hemat saya perguruan tinggi juga akan lebih bijak jika ya di regulasi itu difasilitasi seperti juga di permen ini gitu ya, dan diserahkan juga kepada mahasiswa mau milih apa gitu ya, kemudian dimusyawarahkan yang tadi ada pembimbing akademik, ada ketua prodi di situ ya, ada tim skripsi mungkin di prodinya yang dibicarakan seperti itu. Oke, ini memang sesuatu keputusan yang cukup besar tentu saja, dan diharapkan ada transformasi yang baik dari keputusan yang diambil oleh Menteri Nadiem Makarim ini. Tapi ya itu, kita harapkan bahwa kedepannya kita akan melihat sebuah transformasi yang baik dalam pendidikan kita, terutama dalam menyambut bonus demografi. Menjadi hal yang penting bahwa kita menyiapkan SDM yang lebih cekatan, lebih mumpuni ke depannya, sehingga bisa benar-benar memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia. Prof. Cecep, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, Prof. Cecep. Sehat, Bung Timothy.